Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya menemukan satu ceramah dari Kipin Akut, lulusan Tarim, yaitu Lora Ismail. Lora Ismail lagi bicara soal kemuliaan seorang wali. Jika kita pengen mengulik sejarah para wali, jangan dilihat dari puncak kemuliaannya, tapi lihatlah awal perjuangannya. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Lora Ismail dalam ceramah ini. Hanya saja yang menjadi contoh ya Habib Abdullah Al-Haddad. Lora Ismail menyebut bahwa permulaan dari Habib Abdullah Al-Haddad, tanda-tanda kewaliannya itu sudah tampak sejak kecil, di mana Habib Abdullah Al-Haddad itu sudah terbiasa melakukan sholat sunnah 100 rakaat hingga 200 rakaat di setiap pagi di usia yang masih kecil. Dan cerita itu memang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi. Dalam kitab-kitab Manaqib Ba'alawi, kisah terkait Abdullah Al-Haddad yang sejak kecil sholat 100 rakaat hingga 200 rakaat itu memang masyhur. Tetapi Lora Ismail ini tidak berani menyentuh terkait khurafat-khurafat yang keluar dari pernyataan Habib Abdullah Al-Haddad. Mestinya jika seorang Lora Ismail adalah ulama beneran, tentu di samping melihat redaksi yang menyebut terkait Habib Abdullah Al-Haddad mengkritik dirinya sendiri, harusnya Habib Abdullah Al-Haddad ini juga dilihat pernyataannya oleh Lora Ismail terkait pengakuan-pengakuan yang menyimpang dari syariat, bahkan pengakuan-pengakuan yang menjerumuskan Habib Abdullah Al-Haddad itu disebut sebagai kafir. Nah, seperti apa sanjungan Lora Ismail terhadap Habib Abdullah Al-Haddad? Videonya akan saya tampilkan sehingga penonton bisa menyimak dari apa yang disampaikan oleh Lora Ismail. Dan setelah saya tampilkan cuplikan ceramah dari Lora Ismail, kemudian akan saya komentari dan juga akan saya kritisi dan akan saya tunjukkan satu pernyataan dari Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Ba'alawi yang apabila Lora Ismail ini seorang ulama beneran, tentu berani mengambil sikap terkait cerita khurafat yang nanti akan saya tunjukkan, dan saya khususkan kepada Lora Ismail apakah mampu membela cerita khurafat yang dinyatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Jika Lora Ismail hanya diam saja, tentu Lora Ismail belum disebut sebagai ulama. Lora Ismail hanya seorang Kipin Ba'alawi yang merasa punya hutang kepada Habib Ba'alawi karena belajar di Tarim, belajar kepada orang-orang Ba'alawi. Sehingga ketika polemik nasab ini, Lora Ismail ambil posisi sebagai pembela Ba'alawi. Bukan karena masalah apakah Ba'alawi tersambung nasabnya atau Ba'alawi sebagai nasab yang palsu, tetapi Lora Ismail ini membela nasab Ba'alawi karena seorang murid Habib. Lah ini yang tidak beresnya di situ. Nah, sebelum saya panjang lebar bicara, mari kita simak dulu cuplikan ceramah dari Lora Ismail. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Saya sering mengatakan kalau
kalau kita mengkaji sejarah para aulia, jangan melihat titik puncak di mana beliau mendapatkan semua kemuliaan itu, tapi lihatlah dari titik nol, bagaimana beliau berjuang, bersabar, bermujahadah untuk mendapatkan semua kemuliaan itu. Tapi Habib Abdullah bin Alawiyah Al-Haddad ini permulaannya saja sulit untuk kita tiru. Diceritakan tadi oleh Habib Hasan bahwa Habib Abdullah bin Al-Haddad ketika usia beliau masih kecil sudah sering sholat sunnah di pagi hari 100 atau bahkan 200 rakaat. Meskipun dengan amal yang sangat luar biasa itu, beliau tetap tawadhu luar biasa. Beliau tetap mengkritik dirinya sendiri. Ya. Gak seperti kita, kalau kita mungkin sholat tahajud 2 rakaat udah merasa paling soleh sekecamatan. Ya. Nah, mungkin sudah merasa baru mimpi kanjeng Nabi 1 kali aja. Bayangkan coba, kita mimpi kanjeng Nabi baru pertama kali 1 kali aja. Mungkin keesokan harinya kita akan langsung buka status WA. Kita tulis di situ, alhamdulillah tadi malam mimpi kanjeng Nabi, menyala abangku. Ya. Tapi lihat Habib Abdullah bin Alawiyah Al-Haddad, seorang yang sangat luar biasa. Ibadahnya seperti gunung seluas lautan, tapi apa yang beliau katakan kepada diri beliau sendiri? Ya nafsu, hadalladzi ta'tinahu ajabu ilmun wa aklun wala nuskun wala adabu. Ya nafsu, wahai diriku, wahai nafsuku, hadalladzi ta'tinahu ajabu, apa yang kamu lakukan ini aneh sekali, apa yang kamu lakukan ini sungguh sangat mengherankan. Ilmun, punya ilmu, wa aklun, punya akal, wala nuskun wala adabu, tapi kurang amal, tapi kurang adab. Wasfun nifaq kama fin nasi nasma'uhu ilmul lisan wa jahlul qalbi wassababu. Ya, itu adalah sifat orang munafik seperti yang kita dengar dalam hadis-hadis. Alim lisannya saja, sedangkan hatinya bodoh, hatinya jahil. Wassababu, apa sebabnya? Ya, hubbul mata wa hubbul jahi fantabihi min qabli an tutwa alaika sufu wal kutubu. Penyebabnya adalah cinta harta dunia, penyebabnya adalah cinta pangkat dunia, maka berhati-hatilah sebelum ditutup buku dan catatan amalmu. Ini ucapan siapa? Ucapan Habib Abdullah bin Alawiyah Al-Haddad untuk mengkritik diri beliau sendiri. Seperti ini para aulia, para hadirin. Aulia itu punya filosofi padi, semakin berisi semakin merenduk, semakin merenduk. Hakada para aulia. Ya, dan ini yang kita kenal dari Habib Abdullah bin Alawiyah Al-Haddad, ini beliau adalah orang yang hatinya bersih luar biasa. Jadi para aulia ini, para hadirin, jangan dibayangkan, aulia ini adalah orang yang punya jutaan karomah. Aulia adalah orang-orang yang bisa terbang atau bisa berjalan di atas air. Bukan seperti itu gambaran para aulia. Dikatakan oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih dalam kitab Ar-Rasyafatnya, fa innahum kullu munibin khashi' wa kullu dhi qalbin munirin lami' la man yushirun nas bil asabi' wa huwa anis sirril masuni khali. Para aulia adalah orang-orang yang hatinya khusyuk, hatinya bersih, hatinya suci dari sifat-sifat tercela. Bukan orang-orang yang ditunjuk oleh manusia, orang masyhur, orang viral, orang terkenal, wa huwa anis sirril masuni khali, sedangkan dia sepi dari sir pemberian Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau pernah mengatakan, ya, inni usbihu wa umsi wa laisa indi bil khalqi hikdun wala hasad. Saya ini masuk waktu pagi, masuk waktu malam, sedangkan dalam hati saya tidak ada sedikit pun rasa benci, rasa dengki kepada siapapun. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Lora Ismail lagi bicara soal kemuliaan wali Allah. Kita jangan melihat puncak kemuliaan wali Allah, tetapi kita harus melihat awal dari permulaan kewalian seseorang. Dan yang menjadi contoh oleh pembahasan Lora Ismail adalah junjungannya, yaitu golongan Kabib. Abdullah Al-Haddad disebut sebagai wali kutub di kalangan Pahlawi. Konon sejak kecilnya saja Abdullah Al-Haddad ini sudah terbiasa melakukan sholat sunnah dari 100 rakaat hingga 200 rakaat di setiap paginya pada saat Habib Abdullah Al-Haddad ini di usia yang masih belia. Kemudian disebutkan oleh Lora Ismail bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini sebagaimana layaknya wali pada umumnya, selalu bersikap merendah walaupun ibadahnya luar biasa. Lora Ismail ini tidak mau melihat kitab-kitab khurafat yang membahas terkait pernyataan Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, akan saya tunjukkan ada 2 hal terkait keramat yang saya sebut sebagai khurafat, dan ini dinyatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad
Dan kemudian pernyataan ini termaktub dalam beberapa kitab Ba'alawi. Ada banyak kitab Ba'alawi yang memuat karomah dari Habib Abdullah Al-Haddad ini. Ada Masrahul Rawi juga memuat, Syarhul Ainah kayaknya memuat. Dan yang akan saya ambil redaksinya ini dari kitab Tuhfatul Ahbab, kitab yang cenderung masih baru. Dua cerita terkait Habib Abdullah Al-Haddad. Yang pertama adalah tentang Habib Abdullah Al-Haddad menjamin masuk surga kepada seorang penyanyi atau seorang penyair. Dan kemudian seorang penyair tersebut pada saat meninggal ditanya oleh malaikat Mukar dan Nakir, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan pertanyaan-pertanyaan lain itu selalu dijawab dengan jawaban Habibi Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Ini kisah atau dongeng yang menurut saya dongeng ini dongeng yang menyimpang, artinya tidak berkesesuaian dengan syariat. Nah, seperti apa redaksi dalam kitab Tuhfatul Ahbab terkait Habib Abdullah Al-Haddad menjamin masuk surga kepada seorang penyair? Itu ada di halaman 292. Redaksinya saya tampilkan di layar sehingga pada saat saya membaca penonton bisa ikut menyimaknya. Wa mimma yukihi radhiyallahu anhu anil Habibi Abdillah Ba'alawi annahu marra ala sani wa huwa yang sudu abiyatan mudzakaratan fil akhirati. Faqala al-Habibu Abdullah Ba'alawi lisani aidis sauta faqala sani ma bi'iduhu illa bidomanatin bil jannah. Fadomina lahul Habibu Abdullahi fa'adaha. Falamma mata sani ahbirul Habibu Abdullahi fahadara sholata alaihi wa kharajal maqbarata wa hadarat dafna. Falamma tufina ra'ul hadiruna takhayyura wajhil Habibi Abdillah. Wassababu annahu atau ilaihil malakani yas'alanihi. Faqala lahu man rabbuka? Qala lahu ma Habibi Abdullah Ba'alawi. Wa kullama sa'alahu an syai'in qala Habibi Abdullah Ba'alawi. Artinya apa? Artinya dan diantara apa yang sudah diceritakan ini terkait tentang Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini pernah melewati seorang sani. Sani ini penyanyi atau pelantun syair lah di masa lalu, yang sedang melantunkan bait-bait syair yang mengingatkan akan akhirat. Maka Habib Abdullah berkata kepada si penyanyi tersebut, ulangilah suaranya atau ulangilah nyanyian itu. Si penyanyi kemudian menjawab, aku tidak akan mengulanginya kecuali dengan jaminan surga. Maka Habib Abdullah memberikan jaminan surga kepadanya. Lalu ia pun mengulanginya. Nah, cerita ini adalah cerita di mana Habib Abdullah ini suatu ketika berjalan melewati seorang penyanyi atau penyair yang lagi melantunkan syair tentang akhirat. Lah pada saat Habib Abdullah Al-Haddad lewat, sementara si penyair lagi bersyair tentang syair akhirat, Habib Abdullah Al-Haddad mendengar. Setelah Habib Abdullah Al-Haddad mendengar, Habib Abdullah Al-Haddad meminta agar si sani atau si penyanyi itu mengulangi syairnya. Dan seorang penyanyi tersebut atau si sani tersebut tidak mau mengulangi bacaan syairnya kecuali mendapat jaminan masuk surga. Maka Habib Abdullah Al-Haddad menjamin kepada si penyanyi tersebut kelak masuk surga.
surga ini hak prerogatif Allah. Bahkan sekelas Rasulullah yang merupakan utusan Allah saja tidak berani menjamin umatnya masuk surga. Rasulullah hanya diutus menyampaikan risalah, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Tetapi untuk urusan surga, Rasulullah tidak berani menjamin. Ketika Rasulullah saja tidak berani menjamin seseorang atau umatnya masuk surga, kenapa kemudian Habib Abdullah Al-Haddad berani menjamin si Sani atau si pelantun syair itu masuk surga? Nah, ini atas dasar apa Habib Abdullah Al-Haddad berani menjamin si Sani atau si penyanyi tersebut masuk surga? Padahal surga atau neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang tahu nasib seseorang atau nasib orang lain, apakah nantinya masuk surga atau masuk neraka. Nah, ini apakah bukan dongeng khurafat? Apakah ini bukan sebuah pernyataan yang bertentangan dengan syariat? Ketika kita melihat dari kacamata syariat, tentu pernyataan Habib Abdullah Al-Haddad ini merupakan hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, kenapa sekelas Lora Ismail ini tidak berani menyentuh dongeng-dongeng khurafat semacam ini yang berkaitan dengan Habib Abdullah Al-Haddad? Jika Lora Ismail seorang ulama yang netral, tentu berani menyentuh dongeng-dongeng semacam ini. Kemudian saya lanjut. Ketika si penyanyi itu wafat, Habib Abdullah dikabari, lalu beliau menghadiri sholat jenazahnya dan pergi ke pemakaman serta menghadiri pemakamannya. Setelah dikuburkan, orang-orang yang hadir melihat perubahan pada wajah Habib Abdullah. Sebabnya adalah karena dua malaikat Munkar dan Nakir datang kepada si mayat untuk bertanya. Mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Si mayat menjawab, "Kekasihku Abdullah bin Alwi Al-Haddad." Setiap kali mereka bertanya tentang sesuatu, ia selalu menjawab, "Kekasihku Abdullah bin Alwi Al-Haddad." Nah, si Sani atau si penyanyi yang dijanjikan masuk surga oleh Habib Abdullah Al-Haddad ini pada akhirnya meninggal dunia. Dan kabar meninggal dunianya si penyanyi tersebut, Habib Abdullah Al-Haddad mendapat kabar, sehingga Habib Abdullah Al-Haddad menghadiri pemakamannya. Pada saat pemakaman si Sani atau si penyanyi tersebut, Habib Abdullah Al-Haddad kaget. Alasannya apa? Alasannya karena tahu pada saat malaikat Munkar Nakir datang menanyai si mayat, si Sani tersebut, "Man robuka wa man nabiyuka?" Wama kita buka, dan pertanyaan-pertanyaan umum lain yang ditanyakan oleh kedua malaikat Munkar Nakir kepada mayit, maka selalu jawabannya adalah Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi pertanyaan "Man robuka?", siapa Tuhanmu, dijawab oleh si mayat si Sani. Jawabannya adalah Habibi Abdullah Al-Haddad. Masa iya sih Habib Abdullah Al-Haddad disebut sebagai Tuhan? Kemudian pada saat ditanya, "Waman nabiyuka?", siapa nabimu, dijawab juga Habibi Abdullah Al-Haddad. Nah, di samping cerita ini adalah cerita yang sangat bertentangan dengan syariat, di mana si mayit ditanya, "Siapa Tuhanmu?", jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian ditanya, "Siapa nabimu?", jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Pun yang menjadi saya heran itu kok tahu Habib Abdullah Al-Haddad pada saat malaikat Munkar dan Nakir datang kemudian menanyakan terkait pertanyaan alam kubur kepada si mayit tersebut. Kayak pertanyaan di dunia saja bisa disaksikan. Lah, ini kan janggal. Dari ceritanya
sudah janggal, isi ceritanya juga makin janggal. Nah, yang semacam ini Lora Ismail laki-laki tidak berani menyentuh. Jika memang Habib Abdul Al-Haddad merupakan wali yang rendah hati, sebagaimana wali pada umumnya, tentu tidak akan berani menjamin seseorang masuk surga. Dan tidak berani kemudian membuat dongeng semacam ini. Ada si mayit yang merupakan muhibinya. Pada saat ditanya oleh malaikat, man robuka wa manabiyuka wa ma kitabuka, jawabannya selalu sama, Habib Abdul Al-Haddad. Ini kan bertentangan dengan akidah kita, bertentangan dengan ajaran-ajaran kita, ajaran seorang muslim. Mestinya seorang wali mau khariqul adat seperti apapun, itu tidak bertabrakan dengan syariat, tidak bertabrakan dengan akidah. Khariqul adat wali, oke lah, dalam pandangan umum bisa disebut nyeleneh. Tetapi dalam pandangan syariat itu tidak bertabrakan dengan nilai-nilai syariat. Itu khariqul adatnya wali. Lah ketika khariqul adat di sini kok si muhibinnya mati, kemudian ditanya man robuka, jawabannya Habib Abdul Al-Haddad. Ini pengen jadi Tuhan Habib Abdul Al-Haddad, dianggap sebagai Tuhan oleh muhibinnya. Kemudian waman nabiyuka juga dijawab Habib Abdul Al-Haddad. Di samping pengen menjadi Tuhan, juga merangkap sebagai Nabi. Lalu Lora Ismail, tolonglah disikapi dongeng-dongeng yang semacam ini. Sikap Anda akan gimana setelah membaca redaksi dari kitab Tuhfatul Ahbab halaman 292 terkait dongeng kehebatan Habib Abdul Al-Haddad. Kemudian yang kedua, saya tunjukkan lagi kepada Lora Ismail yang memuji setinggi-tingginya kepada Habib Abdul Al-Haddad yang katanya wali yang rendah hati walaupun ibadahnya luar biasa. Saya tunjukkan redaksi dari kitab Tuhfatul Ahbab juga halaman 191 tentang pembelahan dada dan mi'raj. Jadi seperti yang sering sudah saya bahas bahwa Rasulullah itu adalah nabi satu-satunya yang dimi'rajkan oleh Allah dan dadanya dibelah. Tetapi di kalangan Ba'alawi banyak orang-orang Ba'alawi yang mengklaim sebagai wali, kemudian punya keistimewaan yang sama sebagaimana Rasulullah. Ya mi'raj juga, kemudian dadanya dibelah juga. Dan kali ini Habib Abdul Al-Haddad itu mengaku dadanya dibelah, kemudian mi'raj sebagaimana mi'rajnya Rasulullah. Tapi seperti apa redaksi dari kitab Tuhfatul Ahbab halaman 191 ya, redaksinya saya tampilkan di layar, sehingga pada saat saya membaca penonton bisa ikut menyimak. Dan syukur-syukur Lora Ismail juga ikut menyimak, biar tahu, biar melek bahwa orang yang selama ini dibela mati-matian ternyata suka memproduksi dongeng-dongeng khurafat. Wakana yakulu wako alisaku sodri wal uruji ilas samai kama wako ali jati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wako alisaku sodri fi masjid Ba'alawi wal uruju ilas samai fi masjidil Hujairah. Artinya apa? Artinya dan beliau Habib Abdul Al-Haddad ini pernah berkata, telah terjadi padaku pembelahan dada atau syaqqu sodri dan juga mi'raj atau naik ke langit sebagaimana yang terjadi pada kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembelahan dada itu terjadi padaku di Masjid Ba'alawi, sedangkan mi'raj ke langit terjadi di Masjid Al-Hujairah. Nah, redaksi yang termaktub dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 191 ini sangat jelas. Wako ali syaqqu sodri, dada Habib Abdul Al-Haddad itu dibelah. Berarti ini benar-benar dibelah.
sebagaimana dada Rasulullah dibelah. Kemudian wal uruj ila sama kama waqa'a li jaddi. Dan juga Habib Abdul Al-Haddad itu dimi'rajkan oleh Allah sebagaimana dimi'rajkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi proses saku sotri dan juga mi'rajnya Habib Abdul Al-Haddad ini seperti halnya yang terjadi pada Rasulullah. Sementara seperti yang sudah sering saya bahas, Bahasa Masyari dalam kitab Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah itu protes, mengkritik orang-orang yang mengklaim bisa mi'raj sebagaimana mi'rajnya Rasulullah. Dan siapapun yang berani mengklaim mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah, maka orang tersebut dihukumi sebagai orang yang kafir. Dan pernyataan dalam kitab Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini mengambil dari kitab Asy-Syifa. Apakah kita akan menganggap bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu kurang alim sehingga berani menyalahkan dan berani menghukumi orang yang mengaku mi'raj sebagaimana mi'rajnya Rasulullah? Saya tanya kepada Lora Ismail. Kenapa? Ya karena Lora Ismail ini tidak berani netral. Jika Lora Ismail netral, tentu akan membedah seluruh dongeng-dongeng khurafat, dongeng-dongeng sesat yang dinyatakan oleh Habib Abdul Al-Haddad. Jangan bilang Habib Abdul Al-Haddad sebagai sosok wali yang rendah hati, sementara klaimnya saja klaim yang menjadikan dirinya itu terjerumus dalam kekafiran, mengaku dadanya dibelah sebagaimana dibelah dadanya Rasulullah, dan mengaku mi'raj sebagaimana mi'rajnya Rasulullah. Dari dua kisah terkait Habib Abdul Al-Haddad yang saya ambil dari kitab Tuhfatul Ahbab ini, apakah Lora Ismail bisa menyikapi? Apakah Lora Ismail bisa membela dan bisa mempertahankan keyakinannya bahwa Habib Abdul Al-Haddad merupakan wali yang rendah hati walaupun ibadahnya luar biasa? Sementara dongeng yang termaktub dalam kitab Tuhfatul Ahbab ini adalah dongeng kesombongan, dongeng kesesatan yang bertentangan dengan syariat kita, yang bertentangan dengan akidah. Atau Lora Ismail itu tahu, tapi demi membela junjungannya, maka sesuatu yang Lora Ismail mauquf, atau Lora Ismail takut untuk membahasnya karena tidak ada pembelaannya, sehingga Lora Ismail dilewati pada saat membuka kitab. Dicari yang pantas-pantas saja. Lora Ismail ini kan hanya membela atau merasa hutang budi kepada Habib Alawi karena merasa pernah menjadi muridnya. Mestinya hutang budi kepada seseorang bukan membela dengan cara membabi buta. Saya sepakat dengan Gus Ayis Jajuli, walaupun sama-sama lulusan Tarim, walaupun beberapa dosennya itu ya ada dari kalangan Balawi, tetapi untuk menghormati gurunya yang dari golongan Balawi bukan berarti membela nasabnya yang palsu. Justru Gus Ayis Jajuli menunjukkan sikap sayangnya kepada gurunya, yaitu dengan menunjukkan bahwa ini loh, nasabmu itu nasab palsu. Saya tunjukkan kepalsuannya karena saya kasihan. Karena jika kalian masih mempertahankan kepalsuan ini dan tidak mau mengakui bahwa nasabmu palsu, maka ancamannya sangat ngeri. Rasulullah ngancam dan ancamannya masuk neraka. Tidak, saya sepakat. Jadi Gus Ayis Jajuli menunjukkan sayangnya kepada gurunya, ya tunjukkan kebenaran, bukan berarti membela mati-matian nasab Alawi, walaupun nyatanya nasabnya nasab palsu. Lalu Lora Ismail ini kan membela gurunya mati-matian sampai tidak mau mengkaji, tidak mau meneliti, tidak mau melihat data-data yang ada, sehingga
sudah ngotot saja bahwa Ba'alawi itu ya keturunan Rasul. Dan dongeng-dongeng khurafat yang tertulis dalam kitab-kitab manakib, termasuk manakib Habib Abdul Al-Haddad ini ya tidak tersentuh oleh Laura Ismail. Kenapa? Ya karena Laura Ismail pun ketika menemukan atau ketika berani membahas dua kisah yang saya bacakan tadi, Laura Ismail tidak punya argumen untuk membelanya. Itu saja. Jadi sekelas Laura Ismail ini menurut saya masih mentah. Untuk membela Ba'alawi ini ya belum kuat. Kenapa? Ya karena hanya mengambil kisah-kisah dari Habib Abdul Al-Haddad terkait kerendah hatian Habib Abdul Al-Haddad, terkait ibadahnya Habib Abdul Al-Haddad yang luar biasa, dan tidak berani menyentuh sampai ke keramat Habib Abdul Al-Haddad. Jika Laura Ismail berani menyentuh terkait keramat-keramat dari Habib Abdul Al-Haddad, ya maka akan menemukan banyak kejanggalan terkait keramat Habib Abdul Al-Haddad. Karena itu Laura Ismail ya tidak berani menyentuh. Nanti blunder sendiri kalau menyentuh. Masa iya Habib Abdul Al-Haddad sampai mengklaim dadanya dibelah, kemudian mi'raj seperti halnya mi'rajnya Rasulullah. Kemudian Habib Abdul Al-Haddad itu menjamin si penyanyi masuk surga. Dan ketika si penyanyi mati, ditanya malaikat Mungkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Jawabannya Habib Abdul Al-Haddad. Ditanya siapa nabimu? Jawabannya Habib Abdul Al-Haddad. Ini apa-apaan? Saya yakin Laura Ismail pun akan menyerah ketika disodori dua cerita ini. Nah, itu saja yang saya kritisi dari Mukibin Akut Laura Ismail. Tidak pernah berani menyentuh dongeng-dongeng khurafat Ba'alawi karena saya yakin mauquf dan tidak bisa membela dengan argumennya, dan memang tidak ada argumen untuk membelanya karena cerita ini sangat sesat dan menyesatkan. Ya. Saya tutup kajian ini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.